Halo guys, selamat datang di channel saya Movie Cassette. Selamat berjumpa untuk kalian semuanya dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Berharap semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, diberikan rezeki berlimpah dan juga kesehatan, sehingga dapat selalu mengunjungi channel saya dan menonton video ulasan film terbaru dari saya. Tuhan selalu memberkati. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Good Boys yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan 3 orang bocil yang mengalami masa pubertas di awal usia remaja mereka. Mereka bertiga melakukan banyak hal untuk mendapatkan keinginan hormonnya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan alur cerita film kali ini, saya ingatkan lagi kepada teman-teman sahabat Movie Cassette yang baru saja bergabung di channel ini untuk tidak lupa menekan tombol subscribe-nya dan juga membunyikan tombol notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video ulasan film terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gaskan ke alur pembahasannya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Max sedang memainkan sebuah game online fantasi. Dia memperbesar payudara salah seorang karakter dalam game tersebut sebelum dirinya bersiap-siap untuk melakukan masturbasi. Tiba-tiba ayahnya datang untuk memberitahu bahwa dia akan pergi untuk berakhir pekan dan berpesan agar berhati-hati dengan drone baru yang ayahnya miliki. Tetapi tiba-tiba ayahnya curiga dengan gerak-gerik Max. Ayahnya pun malah tersenyum menyadari apa yang akan dilakukan oleh putranya. Kemudian ayahnya mengatakan itu adalah hal wajar bagi setiap anak yang beranjak remaja. Setelah itu ayahnya malah memberitahu istrinya yang membuat Max sangat malu. Scene berpindah di mana Max sedang bersepeda bersama dengan teman-temannya yang bernama Thor dan Lucas. Mereka menyebut diri mereka sebagai The Band by Voice. Di jalan, mereka memperhatikan sepasang kekasih yang hendak berciuman yang membuat si pria itu merasa tersinggung hingga membuatnya sangat marah. Kemudian mereka pergi nongkrong di rumah Thor. Di sana mereka terganggu oleh adik perempuan Thor yang bernama Annabelle. Di sana mereka kemudian memainkan sebuah permainan kartu di mana Thor berakhir dengan kartu bisbol seharga $600. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke taman skate. Di sana Max dapat melihat Brixley, cewek yang disukainya. Kemudian Lucas merasa lapar dan malah pulang ke rumahnya. Di sana tinggal hanya Max dan Thor. Tiba-tiba mereka dijumpai 3 anak laki-laki lainnya yang dipimpin oleh Etikus. Dia mengajak Max dan Thor ke tempat tersembunyi di taman. Kemudian Etikus mengeluarkan sebotol bir. Mereka menantang Max dan Thor untuk meminumnya. Satu persatu dari mereka pun meneguknya. Tetapi ketika sampai pada Thor, dia menyerah meskipun tadinya dia berbohong bahwa dia pernah meneguk 5.000 botol bir. Etikus dan teman-temannya lalu mulai mengejek Thor dengan sebutan si pikal. Di lain tempat, terlihat Lucas pulang ke rumahnya. Orang tuanya membelikannya makanan favorit. Di sana mereka berpesta makan bersama, hingga pada akhirnya orang tuanya menyampaikan kabar bahwa mereka akan segera bercerai. Mendengar hal itu, Lucas merasa sangat terpukul akan apa yang baru saja ia dengar dari kedua orang tuanya. Di sekolah mereka bertiga mengikuti kelas paduan suara. Di sana, Max dapat melihat bahwa Lucas terlihat sangat kesal, dan kemudian ia menangis. Tetapi Lucas tidak mau memberitahu dan menceritakan kepada Max dan Thor tentang penceraian orang tuanya. Sesudah paduan suara berlangsung, Thor mendaftarkan diri untuk mengikuti ajang bernyanyi The Rock of X. Tetapi dia mundur saat Etikus dan Soren si anak terpopuler melihatnya mendaftar dan mengatakan menyanyi adalah hanya untuk seorang pecundang. Kemudian saat makan siang di kantin, Max dipanggil oleh Soren. Ia mengundang Max ke pesta ulang tahunnya dan mengatakan akan ada pesta ciuman, di mana semua gadis termasuk Brixley, cewek idamannya akan hadir. Kemudian Max bertanya apakah dia bisa mengajak Thor dan Lucas, tetapi Soren menganggap mereka terlalu aneh. Soren kemudian terpaksa mengundang mereka juga saat Max berjanji bahwa mereka akan berperilaku baik. Sepulang sekolah, mereka mencoba mencari tahu di internet bagaimana caranya berciuman untuk persiapan pesta nanti. Di sana, mereka mencari situs-situs pornografi untuk mencoba dan melihatnya sendiri.
Hingga pada akhirnya mereka menemukan video porno yang sudah melebihi batas ekspektasi mereka yang membuat mereka mual dan merasa jijik. Thor kemudian menemukan boneka seks milik ayahnya yang menurut mereka itu hanyalah boneka mainan. Mereka menggunakannya untuk latihan berciuman hingga pada akhirnya saat Max mencobanya, Max menemukan sehelai bulu yang ia sebut rambut. Kemudian mereka menggunakan drone milik ayah Max untuk memata-matai tetangganya Hana dan temannya yang bernama Lily untuk melihat bagaimana cara mereka berciuman. Hana dan Lily kemudian melihat drone yang melintas di atas sedang memata-matai mereka. Saat itu Max dan yang lainnya berebutan memainkan drone hingga Hana menangkapnya dengan jaring. Mereka pun pergi ke rumah Hana untuk mencoba mendapatkan kembali drone itu. Tetapi Hana dan Lily menolak untuk mengembalikannya karena mereka mengetahui bahwa Max dan juga yang lainnya sedang memata-matai mereka. Ketika mereka kembali ke rumah, Thor mengungkapkan bahwa dia mencuri tas Hana. Mereka membuka isinya dan menemukan sebuah botol yang menurut mereka itu adalah sebuah permen. Tetapi saat mereka hendak membukanya, ternyata botol itu sangat sulit untuk dibuka. Kemudian tiba-tiba telepon Hana yang berada pada tas itu berdering. Saat Max mengangkat telepon itu, Hana memberitahu Max dan yang lainnya bahwa ada sesuatu yang berharga di dalam tas itu. Lalu Max mengatakan agar mereka bertemu di taman untuk saling bertukar barang milik mereka. Sesampainya di taman, Hana dan Lily mengatakan bahwa ada Molly, atau dengan kata lain narkoba di dalam tas itu. Jadi mereka bertiga ragu-ragu untuk mengembalikan obat-obatan terlarang itu demi kebaikan Hana dan Lily. Max kemudian mendapatkan ide menggunakan remote untuk menerbangkan drone itu sehingga terlepas dari tangan Hana. Tetapi secara tidak sengaja, dia mengarahkannya ke jalan raya dan menabrak sebuah bus sekolah. Mereka kemudian berlari ke sekolah untuk mengikuti bus itu, tetapi Hana dan Lily malah mengikuti mereka ke sekolah. Saking takutnya, Lucas kemudian memanggil Scape, kelompok anti-intimidasi sekolah, untuk melindungi mereka. Tetapi hal itu membuat Max dan Thor merasa sangat malu. Mereka bertiga kemudian kembali ke rumah Thor untuk mendapatkan kartu berharga milik Lucas untuk menjualnya. Lalu Thor mengeluarkan senjata untuk berjaga-jaga. Saking polosnya mereka tak menyadari bahwa yang mereka anggap senjata itu adalah berbagai alat bantu seks milik orang tua Thor. Kemudian mereka menemukan pembeli bernama Clute yang setuju untuk membeli kartu tersebut. Mereka bertiga mencurigai bahwa si pembeli mungkin seorang pedofil, tetapi setelah melihat-lihat lagaknya tidak berbahaya, mereka membiarkannya masuk. Kemudian saat mereka akan memberikan kartu itu kepada Clute, Lucas tak jadi memberikannya dan mengatakan bahwa kartu itu mewakili persahabatan mereka bertiga. Saat hendak mau mengambil minuman ke dapur, ia menyentuh dan terkejut, mengira bahwa boneka seks itu adalah ibu Thor. Kemudian dia menawarkan $400 untuk boneka itu, tetapi mereka meminta lebih. Dan kalaupun setuju akan hal itu dan pergi setelah membayarnya serta membawa boneka itu. Dengan uang hasil penjualan boneka tersebut, akhirnya mereka pun mengendarai sepeda menuju ke mall. Tetapi di tengah perjalanan, mereka ditemukan oleh Hana dan Lily yang melacak mereka karena mereka masih memegang handphone milik Hana. Kemudian mereka mencoba untuk menjauh dari Hana dan Lily dengan mengayuh sepeda dengan cepat. Tetapi Lily turun dari mobil dan mengejar mereka dengan berlari secepat mungkin. Lucas yang ketakutan melihatnya akhirnya menabrak sebuah truk yang sedang parkir di pinggir jalan yang membuat lengannya terkilir parah. Max menakut-nakuti Lily dengan memberitahu pengemudi truk bahwa dia adalah pengasuh mereka yang mencoba menganiaya mereka. Jadi Lily ketakutan dan kabur dari sana dan melompat kembali ke dalam mobil Hana. Kemudian Max dan Thor membawa Lucas menjauh dari tempat itu dan mereka mencoba menyembuhkan tangan Lucas. Mereka mencari informasi dari internet dengan cara untuk mengobati tangan terkilir. Lalu mereka memperhatikannya
dengan cara menarik tangan Lukas kuat-kuatnya agar kembali seperti semula. Dan lagi-lagi mereka menggunakan peralatan seks milik orang tua Thor untuk menutup mulut Lukas agar mengurangi rasa sakitnya. Setelah tangannya kembali normal, akhirnya Lukas mengakui bahwa orang tuanya akan segera bercerai. Lalu Max dan Thor mencoba untuk menghiburnya. Setelah itu mereka bertiga pergi ke toko sebelah untuk mendapatkan obat buat Lukas. Sementara Thor memutuskan untuk menyelundupkan sebotol bir untuk mengesankan bahwa mereka adalah anak yang keren. Beberapa saat kemudian seorang polisi masuk ke dalam toko dengan wajah kesal. Lalu Max dan Lukas panik dan mencoba untuk bertindak normal. Tetapi Lukas tidak bisa menyimpan rahasia dan mengakui bahwa mereka membawa narkoba, yang membuat polisi itu sangat kesal karena menganggap mereka hanya bercanda. Tiba-tiba Thor berjalan dengan mencoba menyelundupkan bir di celananya dan mengaku bahwa itu adalah penisnya, yang membuat polisi itu semakin kesal terhadap tingkah mereka. Selang beberapa saat polisi itu menyuruh Thor untuk mengembalikan bir itu ke tempatnya. Kemudian karena mereka dihantui rasa takut, mereka malah mengunci polisi itu di dalam toko menggunakan salah satu alat bantu seks milik orang tua Thor, yang mana alat itu menyerupai kondom. Setelah mereka berlari cukup jauh, akhirnya mereka berhasil melihat sebuah mall. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka harus menyeberangi jalan raya yang sangat padat dengan banyaknya kendaraan. Mereka melihat kendaraan itu sedang macet dan mereka mencoba untuk menyeberanginya. Kemudian mereka dapat melewati jalur pertama dengan mudah karena masih macet. Tetapi begitu mereka sampai ke jalur berikutnya, tiba-tiba macet itu sudah selesai dan kendaraan tersebut pun mulai bergeser lebih cepat hingga akhirnya mereka terjebak di pembatas jalan raya. Mereka bertiga sangat gugup bagaimana cara mereka untuk melewatinya, hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberangi jalan itu dengan cara berlari. Lalu Max berlari terlebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh Lukas. Hingga sampai pada giliran Thor, yang mana ia hampir berhasil, tetapi tanpa sengaja ia menjatuhkan sebotol bir yang ia selundupkan dari toko tadi. Akibat dari aksi yang Thor lakukan itu, terjadilah kecelakaan besar saat beberapa mobil mencoba berbelok untuk menghindarinya. Lalu dari salah satu mobil, tiba-tiba tercapai sesuatu yang tadinya mereka kira itu adalah manusia. Tetapi mereka tersadar bahwa itu hanyalah boneka CPR yang si pria beli tadi dari mereka. Kemudian Max, Thor, dan Lukas berlari ke dalam mall untuk segera membeli barang itu. Tetapi mereka diberitahu oleh pramuniaga bahwa drone yang mereka pesan sudah dibeli oleh dua gadis, yaitu Hana dan Lily. Hana dan Lily juga meninggalkan sebuah surat untuk mereka yang berisi di mana mereka harus bertemu. Kemudian mereka bertemu dengan gadis-gadis itu di sebuah terowongan, di mana mereka lalu memberikan botol yang tadinya berisi narkoba, dan ternyata mereka sudah menukarnya dengan vitamin. Lalu mereka mengungkapkan kepada Hana dan Lily bahwa mereka tidak memiliki narkoba itu lagi. Lalu Hana dan Lily sangatlah marah akan hal itu. Mereka menyuruh Max, Thor, dan Lukas untuk membelinya lagi dari Benji di rumah pesta narkobanya. Tetapi Hana mengingatkan mereka untuk tidak mengatakan bahwa dia yang menyuruh mereka ke sana. Saat mereka masuk ke dalam rumah itu, mereka bertemu dua pria di sana dan mengatakan untuk duduk sembari menunggu Benji. Saat Benji tiba, dia terkejut melihat anak-anak itu, dan lalu mereka mengatakan bahwa mereka akan memberi 2 butir molly atau narkoba, dan mengatakan mereka disuruh oleh orang lain. Saat mereka hampir berhasil mendapatkan obat-obatan itu, Lukas sekali lagi keceplosan mengatakan bahwa Hana yang menyuruh mereka. Mendengar hal itu, Benji menolak untuk memberikan obat-obatan terlarang itu dan menyuruh mereka segera pergi dari tempatnya. Tetapi Max tiba-tiba mengeluarkan pistol paintball dari rumah Thor dan mengancam agar Benji memberikan narkoba tersebut karena dia sangat ingin pergi ke pesta untuk bisa berciuman dengan Brixley, cewek idamannya. Tiba-tiba klakson udara berbunyi dan mengejutkan Max yang menyebabkan dia secara tidak sengaja menembak Benji dengan paintball. Teman-teman Benji pun mulai mencoba melawan anak-anak itu. Hingga wajah Thor dipukul oleh salah seorang teman Benji. Dan Lukas secara tidak sengaja membalikkan seorang ke meja hingga terbentur, dan sesudah itu mereka berhasil mengambil narkoba itu dan berlari ke mobil anak. Gadis-gadis itu lalu mengantarkan mereka ke suatu tempat dan di sana Hana memberikan drone baru. Setelah itu Max memberikan narkoba tersebut pada Hana. Tetapi Lukas dan Thor tidak tertarik lagi untuk pergi ke pesta. Di perjalanan hendak pulang,
Max kemudian mendapat telepon dari ayahnya yang mengatakan dia mendapat penerbangan lebih awal dan sampai ke rumah dalam 15 menit. Lalu Max mendapat ide untuk menerbangkan drone kembali ke rumahnya sebelum ayahnya tiba. Dan dia menerbangkannya masuk melalui cerobong asap rumahnya, tetapi lensa kamera tertutup oleh debu yang membuatnya sulit untuk melihat di dalam rumahnya. Lalu Max mencoba untuk mengingat jalur rumahnya untuk menempatkan drone itu kembali ke tempatnya. Dan secara tidak sengaja, drone itu menghancurkan ruang kerja ayahnya. Tetapi ia berhasil mengembalikan drone itu ke tempatnya setelah ayahnya tiba di rumah. Ia melihat ruang kerjanya seketika hancur. Lalu ayahnya menelpon Max untuk segera pulang ke rumah dan menghukumnya. Dad, please, say I love you back. Mereka bertiga kemudian bertengkar saat Max memberitahu Thor dan Lucas bahwa Soren hanya mengundangnya sendiri tanpa mereka berdua. Max juga mengatakan bahwa ia lebih dewasa dari mereka dan mengatakan ia ingin sekali ke pesta itu agar dapat berciuman dengan Brixley. Akhirnya mereka bertiga pun mulai menangis dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kemudian orang tua Max memarahinya karena dia bertanggung jawab penuh atas kejadian hari itu dan membatalkan liburan bersama sebagai hukuman. Di rumahnya, Lucas secara terang-terangan memberitahu orang tuanya segala yang telah terjadi pada mereka, tetapi orang tuanya berpikir dia hanya mengada-ada karena stres atas penceraian mereka. Di dalam kamarnya Max yang sedang dihukum tiba-tiba dikejutkan oleh Lucas yang sedang menggunakan topeng dan mengajak Max menyelinap keluar untuk pergi ke pesta ulang tahun Soren tanpa Thor. Di luar ternyata Lucas membohongi Max dan Thor untuk bisa bertemu dan sekaligus mencoba untuk mendamaikan mereka berdua. Tetapi mereka masih saja saling mengejek. Lalu mereka bertiga memasuki rumah Soren disambut oleh ibunya. Mereka pergi ke ruang bawah untuk berpesta. Di sana Max bertemu dengan Brixley, cewek idamannya. Dia memberikan kalung yang ia janjikan kepada Brixley, yang mana kalung itu adalah alat bantu seks milik orang tua Thor lagi. Di sisi lain, Thor kemudian berjumpa dengan Soren dan yang lainnya. Ia lalu mengeluarkan botol bir dan mencoba mengalahkan rekor Etikus dalam 3 tegukan. Akhirnya Thor memenangkan rekor tersebut dengan 4 kali tegukan. Dan mulai saat itu, dia tidak lagi dikenal sebagai si pikal, tetapi ia membuat semua orang di sana menjadi terkesan dengan tindakannya. Anak-anak kemudian berkumpul untuk memainkan spin the battle. Setelah menyaksikan satu ciuman, Lucas merasa jijik dan dia meminta dirinya untuk naik ke atas untuk bermain game VCR. Kemudian Brixley ditunjuk oleh Soren untuk memutar botol yang mana saat botol itu berputar-putar, Thor sangat berharap botol itu mengarah pada Brixley. Tetapi botol itu malah mengarah ke arah Thor. Tetapi ia tidak berani untuk mencium Brixley karena itu akan melukai hati Max sahabatnya. Dan Thor memilih untuk mundur dari permainan. Kemudian Etikus mulai mencoba mengajaknya lagi. Tetapi Max dengan lancang mengejek Etikus kembali. Lalu dia mengikuti Thor dan mencoba meminta maaf atas pertengkaran mereka tadi. Begitu juga sebaliknya, mereka saling meminta maaf, lalu Thor mendorong Max untuk mengejar apa yang dia inginkan, hingga Max memberanikan diri untuk mendekati Brixley dan meminta izin untuk menciumnya. Dan akhirnya Max mendapat ciuman pertama dari cewek idamannya. Di lantai atas, Thor bergabung dengan Lucas yang sedang bermain game VCR. Tiba-tiba Hana dan Lily muncul, hingga mereka terkejut dan tidak menduga akan pertemuan mereka. Lucas mengira bahwa Soren adalah pacar Hana, hingga Lily mengungkapkan kalau Soren adalah adik laki-lakinya. Kemudian garis-garis itu bertanya kepada mereka apa yang mereka inginkan. Lucas mengatakan dia hanya ingin bermain video game dan tidak mencintai klub narkoba. Dan Thor mengakui hasratnya untuk bernyanyi, hingga Hana dan Lily memintanya bernyanyi untuk mereka. Lalu dia menyanyikan sebuah lagu kesukaannya yang berjudul I Wanna Know What Love Is. Sembari ia bernyanyi, scene berpindah di mana akhirnya ia mengikuti audisi The Rock of X. Kemudian selama bulan berikutnya, Max berpacaran dengan Brixley dan tak berselang lama mereka akhirnya putus dan kemudian ia berpacaran dengan sahabatnya Brixley yaitu Taylor yang juga tak bertahan lama. Di sisi lain, Lucas kemudian bergabung dengan Skep, grup anti kekerasan di sekolahnya untuk melindungi anak-anak lain. Seminggu berlalu.
keluarga Thor mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan Thor di audisi drama musikal tersebut. Lalu Max muncul dengan pacar barunya bernama Scott, sementara Lucas yang juga hadir di sana bersama dengan teman barunya, sesama anggota Skep. Mereka bertiga mengakui bahwa meskipun mereka mungkin akan berpisah, mereka bersumpah bahwa mereka akan berjumpa lagi. Kemudian ketiganya lalu saling berpelukan. Tetapi sebelum mereka pergi, Thor mengajak Max dan Lucas ke kamar orang tuanya untuk mendapatkan kejutan. Dan saat mereka sampai di kamar orang tuanya, mereka memainkan sebuah ayunan yang mereka kira itu hanyalah mainan. Saat mereka sedang asik bermain ayunan, tiba-tiba Annabelle, saudari Thor, datang dan memberitahu mereka bahwa itu adalah ayunan orang dewasa untuk berhubungan intim. Dan dengan serentak mereka bilang, dan film pun selesai.